Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ustaz Mujiman yang kami hormati, Bapak Stik ingkang kami hormati, dan teman-teman penuntut ilmu yang kami cintai, marilah yang pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di beranda rumah Quran Al-Khair dalam keadaan sehat wal afiat di awal bulan Muharram 1444 Hijriah ini. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kami cintai, sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua murajaah surat An-Nas, kemudian yang ketiga inti kajian kitab fikih 4 mazhab yang akan disampaikan beliau Ustadz Mujiman. Kemudian yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan adalah acara kajian pada kesempatan malam hari ini. Kita mulai dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu murajaah surat An-Nas. Marilah kita baca surah An-Nas dengan kaidah yang telah kita pelajari, dengan tajwid, dengan makharijul huruf, dengan sifatul huruf, dan juga dengan kesempurnaan harokatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Quran ini. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu kajian kitab fikih 4 mazhab yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mujiman. Kepada Ustadz Mujiman, waktu dan tempat kami persilahkan sampai jam 8
dilanjutkan sampai jam 9. Dilanjutkan sedikit tanya jawab. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Setelah kita bersyukur kepada Allah, yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita akan membahas bab yang terkait dengan fikih 4 mazhab. Di bab ini alhamdulillah kopiannya sudah ada di hadapan teman-teman semua. Namun sebelumnya kami akan mengutip pernyataan-pernyataan ulama madhab yang 4, karena ini adalah nasihat dari para ulama madhab yang 4 ketika kita melihat keragaman pendapat. Karena pada prinsipnya fikih itu adalah pemahaman, madhab itu adalah pandangan. Maka ketika pandangan ulama satu dengan ulama yang lain berbeda, maka yang pertama bisa jadi itu adalah variasi dalam pensyariatan. Yang kedua, memang ada titik perbedaan dalam memahami satu dalil atau satu teks. Yang ketiga, bisa jadi di satu pihak dalil tersebut sampai, di lain pihak dalil tersebut belum sampai. Baik, untuk yang pertama adalah nasihat dari Imam Abu Hanifah. Di kopian teman-teman belum ada di situ. Imam Abu Hanifah pernah berkata, "Idza shahhal hadis fahuwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Artinya kita perlu melihat kepada dalil yang sahih, karena Imam Abu Hanifah sendiri menyebutkan idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Kemudian beliau juga pernah berkata, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Ini adalah pernyataan dari Imam Abu Hanifah juga. Tidak halal bagi seorang pun mengambil perkataan kami yang ia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat tersebut. Imam Abu Hanifah sendiri di dalam bab ini menyebutkan tidak halal bagi seorang pun mengambil pendapat kami yang ia tidak mengetahui dari mana kami
pendapat. Artinya kita perlu merujuk kepada dalil. Jadi kita perlu merujuk kepada dalil atas apa yang disampaikan oleh para ulama, maka lihatlah dalilnya. Ini nasihat yang sangat berharga yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Lebih lanjut lagi beliau juga berkata, ini masih pernyataan beliau, fa innana basyarun, kami ini adalah manusia biasa, kata Imam Abu Hanifah. Naqulul qaulal yaum wa narji'u anhu ghadan. Beliau berkata, naqulul qaulal yaum wa narji'u anhu ghadan. Kami berpendapat satu pendapat hari ini dan kami tinjau atau kami rujuk kembali esok hari. Artinya manusia biasa adalah manusiawi ketika pendapat itu berubah seiring dengan berubahnya situasi, berubahnya kondisi dan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Maka beliau menyebutkan naqulul qaulal yaum, kami berpendapat suatu pendapat di hari ini dan kami rujuk atau kami tinjau di kesempatan yang lain. Maka jangan kaget kalau kita menemukan di satu kitab dengan di kitab yang lain dengan ulama yang sama tetapi pendapatnya berbeda. Ini adalah satu hal yang lumrah dan tidak perlu kemudian kita sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu, untuk membenturkan pendapat ulama yang sama. Imam Abu Hanifah pendapatnya A, enggak, beliau itu pendapatnya B. Nah, padahal memang di satu saat pendapatnya A, di saat yang lain pendapatnya B. Sebagaimana pula di dalam hal ini yang sangat populer adalah Imam Asy-Syafi'i, beliau punya qaul qadim dan qaul jadid, punya pendapat lama dan pendapat yang baru. Ini sudah masyhur di kalangan para thalibul ilmi. Teman-teman semua, lebih lanjut lagi beliau juga mengatakan, fa inni qad arar ru'ya, fa inni qad arar ru'yal yaum, maka sesungguhnya aku telah berpendapat dengan satu pendapat pada hari ini, wa atrukuhu ghadan, dan aku meninggalkannya pada kesempatan yang lain. Jadi beliau mengatakan, sungguh saya terkadang berpendapat dengan suatu pendapat pada hari ini dan saya tinggalkan esoknya. Bapak dan Ibu, ada Ibu? Tidak ada. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pernyataan beliau. Pernyataan beliau yang lain, idza qultu qaulan yukhalifu kitaballahi ta'ala, jika aku mengatakan suatu perkataan yang menyelisih kitab Allah Subhanahu wa taala, wa khabarar rasul, dan menyelisih pernyataan Rasul, fatruku qauli, maka tinggalkanlah perkataanku. Jadi Imam Abu Hanifah berkata, jika perkataanku menyelisihi kitab Allah, menyelisih khabar dari Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataanku. Ini menunjukkan kita tidak boleh ketika mengikuti satu tokoh itu secara mutlak. Tidak boleh ketika mengikuti satu tokoh itu secara mutlak. Karena kita sudah berikrar, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu maknanya adalah la matsbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang mutlak bisa kita ikuti kecuali Rasulullah. Maka Imam Abu Hanifah berkata, kalau perkataanku menyelisih kitab Allah, menyelisih sabda Rasulullah, tinggalkan perkataanku, kata Imam Abu Hanifah. Yang kedua, nasihat dari Imam Malik. Ini sebagai muqaddimah ya, sebelum nanti ke kopian teman-teman. Imam Malik juga menyebutkan, apa kata beliau? Innama ana basyarun, sesungguhnya kami ini adalah manusia biasa. Imam Malik juga berkata demikian, innama ana basyarun, kami ini juga manusia biasa.
ukhti'u wa usibu. Bisa salah, bisa benar. Kadang salah, kadang benar. Fangduru fi ra'yi, maka telitilah pendapatku. Jadi Imam Malik mengatakan fangduru fi ra'yi, telitilah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitaba was sunnah, maka semua pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fakhudhu, silahkan kalian ambil. Jadi kalau pendapat itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Imam Malik menganjurkan kita untuk mengambil pendapat tersebut. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitaba was sunnah, dan semua yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fatruku, maka tinggalkanlah. Jadi beliau berkata, beliau adalah manusia biasa, kadang salah, kadang benar, maka telitilah pendapatku, kata beliau. Maka setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah silahkan diambil, dan segala sesuatu pendapat beliau yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fatruku, maka tinggalkanlah. Artinya meskipun kita ini belajar fikih 4 madhab, maka kita perlu melihat pendapat yang kuat. Nah, untuk apa kita belajar 4 madhab kalau kemudian pilih pendapat yang kuat? Untuk bisa tasamuh, untuk bisa toleran dengan pendapat yang berbeda. Kita pilih yang kuat, tetapi kemudian dengan memahami pendapat yang lain agar kita bisa toleran dengan pendapat yang berbeda. Lebih lanjut, Imam Malik melanjutkan, laisa ahadum ba'dan nabi, tidak ada seorang pun sesudah Nabi, illa wa yu'khad min qawlihi wa yutrak ilan nabi. Tidak ada seorang pun sesudah Nabi melainkan perkataannya bisa diambil dan perkataannya bisa ditinggalkan. Kecuali hanya Nabi itu sendiri yang pernyataannya harus diambil. Maka selain Nabi, maka perkataannya, ucapannya, pendapatnya bisa diambil di satu sisi dan ditinggalkan di sisi yang lain. Lalu bagaimana? Apakah Imam Asy-Syafi'i juga punya nasihat yang serupa? Ya, Imam Asy-Syafi'i juga punya nasihat yang serupa. Apa kata beliau? Pendapat beliau, nasihat beliau cukup banyak. Kita kutip beberapa saja. Beliau berkata, ini Imam Asy-Syafi'i berkata, idza wajadtum fi kitabi khilafas sunnah, kalau kalian mendapati di dalam kitabku, dalam buku saya yang menyelisih sunnah Rasulullah, faqulu bi sunnati Rasulillah, maka ucapkanlah, maka berpendapatlah dengan pendapat Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian temukan di dalam kitabku menyelisih sunnah Rasulullah, maka berpendapatlah dengan sunnah Rasulullah, wa ta'au ma qultu, dan tinggalkanlah apa yang aku ucapkan. Jadi para ulama zaman dahulu, para ulama 4 mazhab itu sangat legowo, sampai menyebutkan kalau pendapatku menyelisih sunnah Rasulullah, maka ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkan pendapatku. Ini nasihat beliau. Maka beliau juga berkata, fattabi'uha wala taltafitu ila qauli ahad. Beliau mengatakan, maka hendaknya mengikuti sunnah tersebut dan janganlah kalian hiraukan pendapat seorang pun. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga pernah berkata, idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Lebih lanjut lagi, beliau juga berkata, apa kata beliau? Beliau mengatakan seperti ini, kullu ma qultu fakana lin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasihu fahadisun nabi aula fala tuqalliduni. Segala sesuatu yang
segala sesuatu yang aku ucapkan, yang aku katakan. Sedangkan ada riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisih pendapatku, maka hadis Nabi adalah lebih utama. Janganlah kalian bertaklid kepada aku. Jadi Imam Syafi'i menganjurkan tidak boleh bertaklid kepada beliau. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, apa kata beliau? Kalau ada riwayat yang sahih dari Nabi menyelisih pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka hadis Nabi adalah lebih utama. Janganlah kalian bertaklid kepadaku. Fala tuqalliduni. Janganlah kalian bertaklid kepadaku. Kemudian beliau juga mengatakan, kullu hadisin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qauli. Setiap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah pendapatku. Wa illam tasma'u minni. Meskipun kalian tidak mendengarnya dariku. Meskipun kalian tidak mendengarnya dariku. Nasihat yang terakhir ini adalah nasihat dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Apa nasihat beliau? La tuqalliduni, la tuqallidni, wa la tuqallid Malikan, wa la Syafi'iyah, wa la Auza'iyah. Janganlah kalian taklid kepadaku, jangan pula taklid kepada Imam Malik, jangan pula taklid kepada Imam Asy-Syafi'i, jangan pula taklid kepada Imam Al-Auza'i, wala Sauriyah, jangan pula taklid kepada Imam As-Sauri, wa khud min haitsu akhadhu, dan ambillah dari mana mereka mengambil pendapat. Artinya kita diminta untuk merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rujukan kita hendaknya kita ittiba kepada Rasul, hendaknya kita mengikuti perintah kitabullah kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sangat tegas menyebutkan, kata Imam Ahmad, wala tuqallidni, janganlah taklid kepadaku, wala tuqallid Malikan, jangan taklid kepada Imam Malik, wala Syafi'iyah, dan jangan taklid kepada Imam Asy-Syafi'i, walal Auza'iyah, dan jangan taklid kepada Imam Al-Auza'i, walal Sauriyah, dan jangan taklid kepada Imam As-Sauri, wa khud min haitsu akhadhu, dan ambillah dari mana mereka mengambil. Artinya memang kita diminta untuk belajar dari pendapat-pendapat tersebut, kemudian kita lihat dalilnya dan berpeganglah kepada yang dalilnya kuat. Bapak dan saudara, ada pesan-pesan beliau yang lain adalah la tuqallid dinaka ahadan min haula. Janganlah kalian bertaklid dalam agama kalian kepada salah seorang di antara para imam. Ma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudh bihi. Maka apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka silahkan diambil. Artinya kalau yang disampaikan oleh para ulama, yang disampaikan oleh para asatid itu adalah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil. Tetapi kalau tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengambil pendapat tersebut. Summat tabi'in ba'dar rajul fihi mukhayyar. Maka di sini kita diperintahkan untuk mengambil kemudian pendapat para tabi'in setelah mereka boleh dipilih. Maka teman-teman semua, bahwa ittiba itu ayat tabi'ar rajul maja'anin nabi. Jadi ittiba itu mengikuti seseorang yang orang tersebut mengikuti atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tersebut menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan diikuti. Wa nahat ashabihi, demikian pula dari para sahabat Rasul kemudian para tabi'in, maka hendaknya kita mengikuti kalau itu sumbernya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah, beliau juga pernah berkata, pentingnya kita untuk menerima hadis Nabi dibandingkan pernyataan tokoh yang lain. Apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal? Man radda hadisan
barang siapa yang menolak hadis, man radda hadisa, barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ala syafa halakah, maka ia berada pada jurang kehancuran. Baik, inilah nasihat dari ulama madhab yang 4. Telah memberikan nasihat kepada kita. Masing-masing ulama telah menekankan kepada kita pentingnya kita rujuk kepada dalil. Maka lihatlah, telitilah. Maka ketika hal tersebut berdasarkan dalil yang kuat, silahkan ambil. Tetapi ketika kita kemudian mereka para ulama tadi berpesan kepada kita, kalau ternyata apa yang mereka ucapkan bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka kita diperintahkan untuk mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai belajar kitab fikih 4 madhab. Bapak dan saudara, tadi sudah kita sampaikan bahwa kenapa kita perlu belajar yang semacam ini, agar kita punya sikap tasamuh atau toleran terhadap pendapat yang berbeda, agar kita bisa menghargai pendapat orang lain. Tetapi kewajiban kita untuk memilih pendapat yang kuat, karena kita ini adalah thalibul ilmi, tidak punya kapasitas untuk berfatwa, tidak punya kapasitas untuk beristihad, maka kita hanya bisa milih atas apa yang sudah disampaikan oleh para ulama. Jadi kita hanya mampu untuk memilih, tidak membuat fatwa baru, tidak membuat istihad baru, tetapi memilih atas apa yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu. Kemudian kita pilih yang setelah kita membandingkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para imam, kemudian kita pilih yang hal tersebut lebih kuat. Bapak dan saudara, secara bahasa fikih berarti pemahaman. Jadi secara bahasa fikih itu berarti pemahaman. Kemudian secara istilah, fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang dihasilkan melalui jalan istihad. Jadi fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang dihasilkan melalui jalan istihad. Itu adalah fikih. Maka istihad adalah mencurahkan pikiran dengan sungguh-sungguh dengan jalan melakukan istimbat. Jadi istihad itu adalah mencurahkan pikiran dengan sungguh-sungguh dengan jalan melakukan istimbat untuk menghasilkan suatu hukum syariat. Jadi untuk menghasilkan suatu hukum syariat. Jadi istimbat itu untuk menghasilkan suatu hukum. Maka Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dihasilkan melalui istihad, maka tentu akan banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Maka tentu akan banyak pendapat yang berbeda. Dan dari sinilah muncul beragam mazhab fikih. Yang terkenal ada 4. Jadi yang terkenal ada 4. Ada madhab Asy-Syafi'i, ada madhab Maliki, ada madhab Hambali, ada madhab Hanafi. 4 madhab sangat dikenal di dunia Islam, dan masing-masing negara terkadang menjadi salah satu madhab sebagai pijakan di negara itu. Meskipun kalau seperti di negeri kita itu madhabnya macam-macam, tidak hanya satu madhab. Bahkan kadang-kadang kalau di tempat kita beda majelis taklim saja bisa jadi madhabnya tidak
tidak sama. Baik, teman-teman semua, maka kajian yang akan kita kaji ini berupaya untuk mengajak kita semua mengetahui pendapat-pendapat para imam mazhab tersebut, sehingga kita tidak terjerumus pada sikap merasa paling benar, tidak terjerumus pada sikap merasa paling mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi dalam urusan fikih itu sifatnya ada kelapangan, ada kelonggaran ketika ada perbedaan pendapat atau ada ikhtilaf. Tugas kita adalah merujuk kepada pendapat yang kuat dan kita menghormati pendapat yang lain. Jadi tugas kita adalah merujuk kepada pendapat yang kuat dan kita menghormati pendapat yang berbeda. Ingat, ini dalam masalah fikih. Sehingga dalam masalah fikih ini, kalau istilah Jawa ini setel kendu, ojo di setel kenceng. Kalau di setel kenceng mah repot nanti. Satu keluarga iso padu. Bahkan tidak hanya satu keluarga, satu teman kantor, teman sekolah itu bisa gontok-gontokan. Maka perlu untuk setel kendu. Tahu setel kendu itu apa? Bahasa Indonesianya setel kendu apa? Ada yang tahu? Ya? Slow. Kok malah begitu ya? Jadi tidak saklek dalam masalah fikih. Bapak dan saudara, maka nanti kita akan melihat bagaimana para ulama di dalam satu pendapat itu bisa berbeda antara ulama satu dengan ulama yang lain. Baik, kita sekarang masuk pada bab yang pertama, bab toharoh. Yang di copy teman-teman bab apa? Toharoh. Kita akan masuk pada bab toharoh. Toharoh di sini yang dimaksud adalah bersuci, bersuci dari kotoran dan najis, baik kotoran fisik maupun non fisik. Makna seperti ini sejalan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, bahwa suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk salah seorang sahabat yang sedang sakit. Beliau bersabda, la ba'sa tahurun insya Allah. Di situ ada kata tahurun, tidak apa-apa, insya Allah suci. Tidak apa-apa, insya Allah suci. Kalimat tahur di sini bermakna fatur. Keduanya berarti murni atau suci atau bersih dari dosa. Maka ketika diucapkan la ba'sa tahurun insya Allah, maknanya adalah tidak apa-apa, insya Allah sebagai penebus dosa. Dan ini satu ungkapan yang diajarkan oleh Rasulullah ketika saudara kita sakit, maka hiburlah bahwa itu sebagai penebus dosa. Insya Allah kalau kita sama-sama mengaji itu tidak jadi problem. Tapi kalau orang belum ngaji bisa salah paham, dianggap dosane akeh. Jadi lagi nengok simbah, mboten napa-napa mbah, muga-muga iso nggo nebus dosane jenengan. Mah nesu, marah dia. Dari padiake, aku ki yo ibadah bendino. Padahal maksudnya bukan itu, maksudnya mendoakan semoga sakitnya itu sebagai penebus dosa. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang disebut dengan tahur itu adalah suci, baik zahir maupun batin, baik fisik maupun non fisik. Maka toharoh atau bersuci juga meliputi bersuci dari najis. Ini yang disebut fisik. Yang disebut fisik. Maka najis secara etimologis berarti segala sesuatu yang kotor, baik itu yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata.
Maka segala sesuatu yang tampak ataupun yang tidak tampak. Maka nanti dalam kajian najis itu ada namanya najis yang tampak ainiyah dan najis yang tidak tampak hukmiyah. Maka selain hal tersebut itu juga dalam arti maknawi, non materi. Contohnya Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, ini maknawi, non materi, bukan orangnya, tapi keyakinannya. Maka najis itu bisa bersifat materi dan bisa bersifat non materi. Contohnya adalah keyakinan. Jadi orang-orang musyrik itu keyakinannya najis. Maka najis itu, kotor itu bisa zahir, bisa batin, bisa tampak, bisa pula tidak tampak. Itulah najis. Sementara pengertian toharoh dan najis yang disampaikan oleh para ulama fikih dapat kita pahami sebagaimana yang tertulis di dalam kitab ini, diawali dengan pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi diawali dari pandangan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa taharah atau secara syar'i adalah bersih dari hadas maupun kotoran dan najis. Dalam pandangan mazhab Hanafi, taharah atau bersuci dapat berupa perbuatan seseorang membersihkan sesuatu yang najis atau kotor, sebagaimana taharah dapat pula berupa bersihnya sesuatu yang kotor atau najis dengan sendirinya. Contoh, misalnya karena benda tersebut tersiram air bersih tanpa ada orang yang menyiramnya, maka najisnya otomatis menjadi suci karena tersiram air bersih meskipun tidak ada orang yang menyiramnya. Kudanan, nah, tahu kudanan? Apa kudanan itu? Kehujanan. Najis kemudian tertimpa air hujan. Air hujan suci apa najis? Suci. Maka itu bisa suci meskipun dengan sendirinya, tanpa ada yang mensucikan. Contohnya adalah misalnya benda yang tersiram air bersih tanpa ada orang yang menyiramnya. Ini yang paling logis, contohnya adalah hujan. Apalagi di tempat kita ini kalau hujan sudah nempar-nempar, sehingga najis bisa hilang karena terkena air hujan. Terkena air hujan. Apalagi jelas air hujan di sini ngemplung, nempar-nempar dan mengalir. Nempar-nempar ya apa ya? Ya. Pokoknya banyune pukeh. Jadi airnya banyak. Sementara hadas meliputi hadas kecil dan hadas besar. Hadas ini adalah yang melekat pada tubuh kita. Ini disebut dengan hadas. Khususnya itu keluarnya angin melalui lubang dubur, melalui kubul seperti pipis. Nah, intinya gas padat atau cair. Gas padat atau cair itu adalah hadas. Nah, itu adalah hadas. Maka teman-teman semua, hadas kecil dapat dihapus dengan berwudu. Ini pandangan Imam Abu Hanifah. Hadas kecil dapat dihapus dengan berwudu. Adapun hadas besar adalah berupa keadaan junub yang dapat dihilangkan dengan cara melakukan mandi wajib. Jadi kalau hadas kecil maka selesai dengan cara berwudu, tapi kalau hadas besar maka harus dengan cara mandi wajib.
Maka teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Hanafi mengartikan hadas sebagai sesuatu yang bersifat syar'i yang dapat dihapus dengan cara membersihkan sebagian anggota badan maupun seluruh tubuh. Maka ini disebut sebagai menghapus atau hadas yang bisa dihapus dengan membersihkan sebagian badan atau seluruh badan. Karena hadas tidak menimpa seluruh badan. Tetapi ada hadas meskipun tidak menimpa seluruh badan, maka seluruh badan dibersihkan. Jadi ada hadas yang hanya sebagian, ada yang keseluruhan. Contoh yang sebagian tadi ketika buang angin, ketika pipis, ketika buang air besar. Nah, contoh hadas besar dan harus dibersihkan semua seluruh tubuh itu adalah saat junub. Maka ini masuk hadas besar. Tidak cukup yang dibersihkan bagian itunya saja, tetapi harus dibersihkan semuanya, seluruh badan, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, dari atas sampai bawah. Maka teman-teman semua, thaharah dapat menghapus hadas. Sebagian dari kalangan Hanafi mengartikan hadas adalah sebagai najis maknawi atau najis non fisik. Dalam hal ini seolah-olah pembuat syariat menghukumi hadas sebagai najis yang menghalangi sahnya sholat, sebagaimana halnya najis fisik yang juga menghalangi sahnya sholat. Memang betul, ketika sedang berhadas itu sholat bisa saja tidak sah. Kenapa? Karena adanya hadas. Bukan bisa saja, bahkan memang tidak sah. Contohnya apa? Buang angin. Nah, contohnya adalah buang angin. Enggak jelas sholatnya tidak sah karena taharahnya, wudunya batal. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah, lebih lanjut masih menurut mazhab Hanafi, adapun kotoran dalam istilah syar'i adalah semua benda yang kotor yang oleh syariat diperintahkan untuk dibersihkan atau disucikan. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa najis adalah lawan dari suci. Jadi lawan dari suci adalah najis. Dan najis sendiri meliputi dua hal, berupa hadas dan kotoran. Jadi najis itu ada dua, yang pertama adalah hadas, yang kedua adalah kotoran. Maka teman-teman semua, bahwa kotoran dalam istilah syar'i semua benda yang kotor yang oleh syariat diperintahkan untuk dibersihkan. Maka ketika ada perintah untuk dibersihkan, itu artinya kotor. Maka itu artinya kotor. Maka dapat dipahami bahwa najis adalah lawan dari suci, dan najis sendiri meliputi dua hal. Yang pertama adalah hadas, yang kedua adalah kotoran. Ini saya ulangi lagi, yang pertama adalah hadas, yang kedua adalah kotoran. Baik kotoran yang kasat mata, darah, pipis, buang air besar, ini kotoran yang nampak, maupun kotoran yang bersifat non fisik. Contohnya adalah dosa, iri, dengki, serik, mangkel, kemeropok, geding, apalagi ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya non fisik. Jadi kotoran yang bersifat non fisik. Jadi kayak kau nyebut ke warna-warna, termasuk noda-noda syirik. Itu termasuk kotoran yang sifatnya non fisik. Takut sama Nyai Roro Kidul, terus digaweke, dan seterusnya. Itu termasuk kotoran yang sifatnya batin atau non fisik. Maka yang namanya thaharah
itu taharah fisik dan non fisik, dan yang non fisik atau yang batin itu lebih utama dibandingkan yang zahir. Karena kalau zahirnya bersih, batinnya kotor, maka nyuwun sewu seperti yang sudah kita sampaikan, termasuk kotor itu adalah min akdzari syirki, dari noda-noda syirik. Nah, ini kotor yang harus dibersihkan dengan taubatan nasuha, termasuk hasad, termasuk jengkel, geding, mangkel, apalagi bahasanya napa? Kemropok pemeneh ya. Jadi pemilihan kata-katanya intinya itu termasuk kotoran di dalam dada kita. Ono kancane rada meletik sithik iri. Maka ini masalah ini harus segera dibersihkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadas adalah semacam sifat maknawi yang oleh syariat dihukumi sebagai hal yang melekat pada seluruh tubuh manakala seseorang tengah dalam keadaan junub. Jadi kalau dalam keadaan junub, maka hadas ini sifatnya maknawi karena melekat pada seluruh tubuh. Padahal yang asli ketika junub, apakah seluruh tubuh kena? Sebagian apa seluruhnya? Sebagian. Tetapi dimaknai maknawi, keseluruhan semuanya ikut kotor. Keseluruhan semua ikut kotor, maka harus mandi. Teman-teman semua, atau juga hanya sebagian anggota badan berupa area wudu. Contohnya tadi buang angin. Maka buang angin, maka hanya dengan berwudu. Kalau pipis sama buang air besar, maka dua hal yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah istinja, yang kedua berwudu. Tidak perlu kemudian seluruh badan dibersihkan. Maka teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pandangan-pandangan yang diketengahkan oleh ulama dalam mazhab Hanafi. Sudah bisa dipahami ya? Dan ini pembahasannya masih panjang. Nah, tetapi waktunya tinggal 7 menit. Baik, saya lompat. Madhab Maliki, pengertian saja, nanti kita baca. Madhab Syafi'i, pengertian saja. Madhab Hambali, pengertian saja. Dan nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang, karena ini penjelasannya masih berlembar-lembar. Atau nanti silahkan karena ada kopiannya, nanti bisa dipahami di rumah secara keseluruhan. Dalam mazhab Maliki, ini tadi mazhab Hanafi, sekarang mazhab Maliki. Taharah adalah sifat maknawi yang memungkinkan orang yang disifati boleh mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian yang dikenakannya serta tempat di mana sholat tersebut dikerjakan. Jadi melekat pada badan, pakaian, dan tempat. Maka makna dari sifat maknawi adalah bahwa taharah merupakan keadaan, kondisi yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai syarat sahnya sholat. Jadi taharah itu adalah suatu kondisi untuk diterapkan sebagai syarat sahnya sholat. Jadi taharah itu suatu keadaan, kondisi suci. Sholat tidak akan sah tanpa suci. Nah, maka sholat tidak akan sah tanpa suci. Maka taharah adalah satu kondisi termasuk syarat sahnya sholat. Maka manakala sifat ini tidak melekat pada orang yang sholat, maka sholatnya tidak sah. Maka orang yang sholat itu harus suci. Bukan saja orangnya, tapi juga badannya, pakaiannya, juga tempatnya. Maka sebagai lawan taharah, makna seperti ini adalah najis dan hadas. Madhab Syafi'i. Teman-teman semua,
Toharoh secara syar'i mencakup dua makna. Ini dalam mazhab Syafi'i, toharoh secara syar'i mencakup dua makna. Makna yang pertama, melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan sholat. Jadi melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan sholat, itu namanya toharoh. Bisa wudu, bisa mandi, bisa tayamum, atau yang lainnya yang sampai pada satu taraf kita dibolehkan mengerjakan sholat, itu namanya toharoh. Karena kalau kita belum boleh melakukan sholat berarti belum toharoh. Jadi toharoh itu suatu yang mengakibatkan seseorang tersebut boleh mengerjakan sholat. Bisa wudu, tayamum, mandi, membersihkan kotoran yang lain. Kemudian yang kedua, toharoh adalah menghilangkan hadas atau membersihkan kotoran sesuatu dalam pengertian serta bentuk yang sama dengan hal tersebut. Bahasanya bulat ya. Tapi intinya adalah toharoh itu menghilangkan hadas atau membersihkan kotoran. Kemudian mazhab Hambali. Loh kok cepet? Kejar tayang. Baik. Dalam mazhab Hambali, toharoh secara syar'i adalah menghilangkan hadas atau semacamnya, membersihkan najis atau menghilangkan hukumnya. Maksud dari menghilangkan hadas adalah menghilangkan segala sifat yang menghalangi dapat dilaksanakan sholat atau sejenisnya. Dalam hal ini sesungguhnya para ulama madhab yang empat, kalau kita simpulkan, masih menyampaikan dalam perkara yang secara umum mereka semua kompak, mereka semua seragam, masih mirip meskipun ada beberapa titik perbedaan. Tetapi pada prinsipnya kita baru membahas pengertian toharoh, pengertian kita bersuci. Pada prinsipnya ulama madhab yang empat semuanya dalam posisi yang bisa kita katakan sama, meskipun menjelaskannya dengan bahasa yang berbeda, tetapi masih pada inti yang sama terkait dengan toharoh. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan membahas bab yang terkait jenis-jenis toharoh, kemudian jenis benda-benda yang suci. Nah, untuk pembahasan ini memang nanti akan tampak perbedaan pendapat di kalangan para ulama madhab yang empat. Termasuk benda-benda ini adalah misalnya yang sempat kita singgung di beberapa pertemuan yang lalu mengenai masalah najisnya hewan, apakah hanya liurnya atau seluruh tubuhnya. Kemudian juga kotoran hewan najis atau tidak. Itu ulama madhab yang empat pada umumnya berbeda. Tetapi ketika membahas pengertian toharoh, maka secara umum ulama madhab yang empat mengemukakan pendapat yang sama. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini sebagai pembuka untuk fikih empat madhab. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak ada kita tutup, dan mohon nanti kita pekan depan tidak mengulangi atas apa yang sudah kita baca, meskipun tidak kita baca semua. Nanti monggo silahkan dibaca di rumah, silahkan dibaca di rumah, dicermati kembali. Ini memang tadi sengaja kejar tayang karena diwoco kabeh kok waktunya tidak cukup. Dan untuk besok kita bahas yang terkait dengan jenis benda-benda yang suci. Jadi besok kita bahas jenis benda-benda yang suci, dan insya Allah dalam pembahasan ini, pembahasan yang akan datang itu dengan pengertian yang lebih simple atau pendek. Kalau tadi kan pembahasannya untuk pengertian itu masing-masing menjelaskan dengan pengertian yang cukup
panjang. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya cukupkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat mungkin tadi sudah disampaikan, tapi ada dua kan. Yang pertama kaitannya dengan hadas besar, itu apakah harus segera dilakukan pembersihan atau mungkin mandi besar, atau bisa ditunda, misalnya kalau malam kemudian paginya, atau harus segera mandi. Yang kedua kaitannya dengan kalau sudah berwudu, itu apakah batal ketika kita bersentuhan atau bersalaman dengan istri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ketika sehabis hubungan suami istri atau junub, apakah segera mandi atau tidak? Pernah suatu saat sahabat Abu Hurairah itu berjumpa Nabi fi ba'di turukil Madinah, di sebagian jalan di sudut kota Madinah. Maka pada saat itu sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwasanya beliau bersembunyi. Nah, jadi beliau bersembunyi. Fadhahabtu, maka aku pergi atau menghilang. Jadi beliau pergi menghilang dari pandangan Nabi. Jadi begitu dia sedang berjalan, oh Nabi menghilang. Kenapa beliau menghilang? Karena beliau belum mandi junub. Lalu kemudian setelah beliau bertemu Nabi, beliau menghilang, kemudian beliau baru mandi. Setelah mandi menghadap Nabi, maka Nabi mengatakan, aina kunta ya Abu Hurairah, di mana kamu tadi wahai Abu Hurairah. Jadi Rasul sudah lihat itu Abu Hurairah, tapi kemudian ngilang. Nah, bukan karena ditagih utang. Jadi sahabat Abu Hurairah ini ngilang bukan karena ditagih utang, tetapi karena beliau junub belum mandi. Sebagai bentuk takzim dan ikram, takzim dan takrim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mau bertemu Rasulullah dalam keadaan tidak suci. Tetapi kemudian Rasul mengatakan, innal mu'mina, bahwasanya orang yang beriman itu la yanjus, tidak najis. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mencela atas apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Maka menunjukkan bahwasanya tidak ada kewajiban bersegera. Bersegera itu keutamaan. Jadi yang penting wajib bersuci saat dibutuhkan. Contohnya mau sholat subuh, ya sudah bersuci. Jangan ditunda nanti ngenteni jam 09.00, tidak boleh. Ketika saat mau dibutuhkan suci, maka harus bersuci. Tetapi ketika belum dibutuhkan, maka boleh ditunda, sebagaimana sahabat Abu Hurairah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mempertanyakan, kemana tadi kok menghilang? Karena sangat khawatir berbicara kepada Rasul dalam keadaan junub. Tetapi kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Beliau hanya menanyakan kenapa Abu Hurairah menghilang, dan beliau tidak kemudian menyampaikan besok lagi segera mandi. Maka menunjukkan ditunda boleh. Jadi kalau nanti jenengan mau nunda boleh Mas ya. Ya, asal pada saat waktu mau dibutuhkan sudah suci, dibutuhkan untuk sholat maksudnya, itu nanti sudah suci, artinya mandi. Maka tidak mengapa kalau kita menunda mandi junub. Tetapi memang di malam hari hendaknya sebelum tidur dicuci terlebih dahulu, kemudian berwudu. Baik, yang kedua tentang bersentuhan dengan istri, apakah wudunya batal? Ini adalah ranah perbedaan para ulama. Ulama mazhab yang 4 sudah berbeda pendapat di dalam masalah ini, termasuk pengertian aula mastumun nisa, tentang menyentuh
perempuan. Sehingga karena pengertiannya berbeda, maka hukumnya pun nanti akan berbeda. Nah, maka teman-teman semua sudah pernah kita bahas di dalam bab ini bahwa prinsip menyentuh perempuan di dalam mazhab Syafi'i, perempuan itu bukan termasuk mahram karena dinikahi, maka kalau dalam mazhab Syafi'i itu batal. Asal menyentuh saja itu sudah batal. Tetapi memang dalam mazhab yang lain, konteks menyentuh jangankan istrinya, yang bukan istrinya saja tidak batal. Contohnya dalam mazhab Maliki itu baru batal kalau bersyahwat. Nah, jadi nanti kalau ya nyentuh sahabatnya kalau nyentuh kemudian bersyahwat, bukan nyentuh syahwatnya. Jadi ini beda bahasa ya. Ya, bukan nyentuh syahwatnya, tapi nyentuh bersyahwat. Nah, duwe rasa. Maka nanti kalau kemudian menyentuh kok ser begitu. Nah, maka dalam mazhab Maliki ini batal. Nyentuh kok tidak ada rasa. Ora popo. Nah, itu kalau dalam mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki dibedakan antara bersyahwat sama tidak bersyahwat. Maka kalau seperti Mas Wahyu insya Allah lah. Lanjutkan sendiri. Jadi silahkan. Intinya kalau di dalam mazhab Syafi'i bersyahwat atau tidak bersyahwat batal. Tapi kalau dalam mazhab Maliki itu dia tidak batal kecuali bersyahwat. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali bersyahwat atau tidak bersyahwat itu tidak batal selama tidak mengeluarkan cairan. Nah, jadi kalau mengeluarkan cairan baru batal. Ya? Ya. Tapi bersyahwat tidak mengeluarkan cairan tidak batal. Ya. Ya. Baik. Itu sedikit kutipan terkait bagaimana yang terkait dengan bersentuhan. Insya Allah nanti pada saatnya akan kita bahas, karena memang ini ada di bab yang cukup jauh. Meskipun sudah ditanyakan, tapi ini pembahasannya masih jauh, masih berapa pertemuan lagi ini, hampir di tengah posisinya. Nah, baik, cukup, baik. Kalau di masih lagi yang mana lagi? Derek saya yang mana? Ini sudah tunjuk jari yang mana ini? Saya manut nih. Dua-duanya. Ya, untuk masalah makan, kalau waktu junub itu ada mungkin ada ulapan khusus atau gimana? Waktu? Setelah junub kita ada mengadakan junub, kita mau makan atau minum? Oh iya. Baik. Jadi dalam posisi junub boleh tidak makan atau minum. Selama tidak ada larangannya berarti boleh. Nah, jadi tidak apa-apa. Jangan setelah junub kemudian makan malam. Nah, boleh. Jadi tidak ada masalah. Nah, siapkan dulu jamuan makan malam. Nah, tinggal pilih ini mau mana dulu nih. Nah, jadi ya itu. Nah, yang tidak boleh betul setelah junub nyolong pitik, itu tidak boleh. Karena nyolong pitik ada larangannya, tapi makan tadi tidak ada larangannya. Selama makanannya adalah makanan yang halal. Allah alam bisawab. Monggo. Terkait dengan empat mazhab itu, bagaimana etikanya kita bermazhab? Apakah boleh kita ambil yang cocok dengan kita atau boleh kita ganti atau harus cuma satu? Oh, baik. Bagaimana etika di dalam bermadhab? Bolehkah gonta-ganti atau cuma satu? Kalau kita orang awam yang tidak bisa menelaah, tidak bisa mengkaji, maka sebaiknya belajar dulu yang tuntas satu madhab biar tidak bingung. Tapi kalau Anda pelajar yang bisa mengkaji, yang bisa menelaah,
maka tidak mengapa belajar beberapa madhab. Tetapi untuk orang awam yang bukan sebagai seorang pelajar, yang mumetan, bingungan, nah, jadi pendapatnya beda, udah mumet iki piye sing bener sing endi iki. Nah, maka yang semacam ini cukup belajar satu saja supaya tidak bingung. Tetapi kalau yang biasa membaca, biasa menelaah, biasa menghadapi dunia luar yang berbeda dengan kita, maka belajar 4 madhab itu diperlukan agar kita tasamuh, toleran, bisa menerima pendapat yang lain. Kemudian sikap kita bagaimana? Apakah di dalam bermadhab tersebut boleh untuk kita pakai madhab comotiyah? Tahu comotiyah? Comot madhab ini, comot madhab ini, comot madhab ini. Jadi boleh enggak seperti itu? Ya boleh. Kenapa boleh? Karena tadi seperti saya sampaikan bahwa di dalam madhab itu adalah kita silahkan memilih pendapat yang kuat, pendapat yang relevan sesuai dengan yang ada di lingkungan kita. Di negeri kita, kalau madhab fikih khususnya wudhu dan sholat pada umumnya madhabnya Syafi'i. Tapi ketika madhab dagang itu madhabnya Hanafi, kan tidak masalah di situ. Nah, tidak kemudian harus semuanya menggunakan madhab yang sama. Bahkan nanti ketika istilahnya giliran menutup aurat itu tidak pakai madhab Syafi'i, tidak pakai madhab Hambali. Nah, karena mewajibkan bagi perempuan di luar sholat menutup wajah. Nah, maka disinilah yang saya sampaikan bahwa tidak mesti kita harus mengikuti satu madhab secara keseluruhan. Tetapi tadi boleh untuk kemudian mengambil pendapat yang kuat. Bolehkah ketika kita bermadhab lalu memilih yang mudah? Maka jawabannya kalau mudah dalilnya kuat tidak berdosa boleh. Tapi kalau mudah dalilnya lemah berakibat dosa tidak boleh. Nah, jadi intinya Nabi itu suka kalau ada beberapa hal ada yang mudah, beliau suka pilih yang mudah selama tidak berdosa. Jadi kalau selama tidak berdosa ada yang mudah, pilihlah yang mudah dan dengan dalil yang kuat. Kalau mudah dalilnya lemah jangan dipilih, maka pilihlah yang dalilnya kuat. Itulah yang disebut dengan tarjih, memilih pendapat yang kuat. Jadi dirojihkan pendapat mana yang kuat. Kemudian ada kalanya pula madhab ini tidak saklek, intiqal madhab. Nah, di negeri kita pada umumnya dalam konteks tadi pertanyaan Pak Wahyu tadi, bahwa di negeri kita pada umumnya madhab wudhu itu menggunakan madhab Syafi'i. Tetapi ternyata ketika kemudian tindak haji atau umroh sampai di putaran tawaf, intiqal madhab, madhabnya tidak lagi madhab Syafi'i. Nah, kenapa? Karena situasinya tidak memungkinkan, maka kemudian pindah, ganti madhab untuk yang memungkinkan. Nah, kalau pakai madhab Syafi'i repot nyentuh wudhu lagi, nah, ya. Jadi ini tadi yang saya sampaikan pentingnya untuk tasamuh dan lihat situasi. Dan penting bagi kita untuk bisa saling menghormati dan menjaga persatuan dalam perkara yang diperselisihkan. Ya, dalam perkara yang diperselisihkan hendaknya kita menjaga persatuan. Itu juga etika bermadhab, jaga persatuan. Bisa jadi madhab saya beda dengan madhab antum, tetapi meskipun kita berbeda pendapat, secara ilmiah kita mengungkapkan pendapat yang berbeda, tetapi kita bisa duduk bersama dan ngopi bersama. Nah, maka tidak masalah di dalam pandangan pendapat itu kita berbeda, tetapi tetap saudara kita dalam agama.
Jangan sampai perbedaan pendapat dalam masalah fikih menjadikan kita bermusuhan. Yang mau mengerjakan pendapatnya silahkan, yang mau dengan pendapat yang lain silahkan. Contoh yang sederhana misalnya ketika kita belajar fikih ibadah tentang masalah niat. Nah, kita memahami bahwasanya niat itu mahalluha, tempatnya adalah di hati, al-qalb, ada di hati. Dan kalau dilafatkan itu tidak ada tuntunannya. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa di dalam kitab Safinah misalnya melafatkan itu hukumnya sunnah. Nah, ya sudah, kita berpendapat lafadz niat itu tidak ada tuntunannya. Saudara kita berpendapat bahwa melafatkan niat itu sunnah. Silahkan kita mengikuti pendapat yang kita yakini bahwasanya itu tidak ada tuntunannya, tanpa harus bermusuhan dengan saudara kita yang berpendapat bahwa lafadz niat adalah sunnah. Tetapi dalam kajian ilmiah, dalam internal, dalam amal yang kita lakukan, bahwa lafadz tidak kita lafadkan. Tetapi dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam berhubungan kepada yang melafadkan, maka kita tetap berhubungan baik. Bisa dipahami ya? Jangan sampai karena beda masalah fikih terus gua aku. Nah, ini bahaya ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo terakhir. Yang terakhir. Yang saya ini kasepuan mah terakhir nih. Pertanyaan saya semata ingin menolong daripada teman-teman yang masih muda. Oh nggih, monggo. Kami belum pernah mendengar dari Ustaz Musliman, atau mungkin saya pasti nggak ada dalam kesempatan pengajian yang dulu tentang tata cara mandi besar. Apakah ada urutannya, terus teknisnya urutannya, sehingga itu saya pernah pada waktu saya kuliah itu pernah dosen agama saya itu menyampaikan kalau mandi junub itu tidak sesuai dengan tuntunan, itu mandinya tidak sah. Beliau tidak sah kan, sholatnya juga tidak sah. Nah, teknisnya yang pada waktu itu yang saya terima itu begini. Pertama, orang yang telah mandi junub itu kalau mau bersuci itu diawali dengan membersihkan alat vitalnya. Yeah. Kemudian dia melakukan wudhu. Yeah. Setelah wudhu menyiram badan, urutannya yaitu dari pinggang sebelah kanan. Yeah. 3 kali ke bawah, kiri 3 kali ke bawah, kemudian pundak kanan ke bawah 3 kali, kiri ke bawah 3 kali, kemudian baru kepala 3 kali, lalu dilanjutkan untuk ya diratakan. Yeah. Nah, itu tekniknya seperti itu. Kalau tidak seperti itu katanya itu berarti tidak sempurna untuk mandi junubnya, sehingga dia tidak suci, maka orang akan mengalami kerugian. Baik. Nah, apakah itu ada tata cara yang lain atau yang seperti itu salah atau benar? Karena saya belum pernah saya tanyakan kepada siapapun, hanya saya terima saja. Baik, terima kasih. Jadi memang terkait mandi junub sudah dijawab Pak Sutik. Jadi sudah selesai ya. Tetapi yang wajib ada 3. Selain 3 itu sunnah. 1, niat. Nah, ini wajib. Jadi kalau tidak niat tidak sah. 2, najisnya hilang. Jadi yang kedua, najisnya hilang. Yang ketiga, seluruh tubuh basah. Nah, jadi yang wajib 3. Selain 3 ini hukumnya sunnah. Yang mana? Yang tadi disebutkan Pak Sutik. Nah, jadi yang wajib 3. 1, niat. 2, najisnya hilang. Gimana pun caranya, saya penting najisnya hilang. Arep nganggo sabun, arep nganggo opo, nah silahkan, yang penting najisnya hilang. Nganggo krakal, nganggo lempung kok. Lho kan beda-beda kan teknisnya. Intinya najisnya hilang. Maka najisnya dibersihkan dulu kan. Nah,
Kemudian yang ketiga, seluruh tubuh harus basah. Maka jika 3 hal ini dikerjakan, maka mandi junub sudah sah. Meskipun kalau dilihat sempurna belum, karena ada sunnah. Apa sunnahnya? Pertama, membaca tasmiyah sebelum masuk kamar mandi. Kedua, mencuci tangan sebelum tangannya memegang air, maksudnya memasukkan ke dalam bejana. Jadi tangannya dicuci terlebih dahulu. Kemudian menghilangkan najis di depan, belakang, dan di lubang tubuh. Kemudian memulai dari anggota wudhu yang kanan, kemudian kiri, kemudian kepala, kaki, rampung. Nah, ini intinya terkait dengan masalah kesunatan tadi adalah ada rangkaian wudhu di dalamnya. Nah, persis seperti pada saat kita berwudhu, itu tidak boleh dibalik. Nah, kalau dibalik ya tetap sah mandinya selama 3 hal tadi terpenuhi. Karena yang anggota wudhu tadi statusnya sunnah. Le gebyur saka kiwa sah ndak? Sah. Kepala dulu sah ndak? Sah. Nah, karena tadi urutan kanan dulu itu adalah sunnah. Kemudian mengenai masalah apa lagi? Kumur-kumur istinsyak masuk dalam rangkaian wudhu, itu juga sunnah. Nah, intinya dalam masalah mandi yang kita perhatikan ada 3, yang lain sunnah. Biar simpel, saya kalau menyampaikan mandi junub, yang saya sampaikan yang 3 dulu supaya tidak bingung ngeling-ngeling. Nah, wah iki mau njur iki piye yo. Begitu kebiar kamar mandi, aduh sebar tangan njur apa ya. Mah ngalamun sik. Nah, jadi intinya yang perlu kita perhatikan jangan sampai lewat 3. Apa tadi? Niat, najis hilang, basah semua. Itu sudah benar. Allah alam bisawab. Tapi masih saya garis bawahi Ustaz. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari pinggang dari bawah itu memang ada rahasia tertentu di situ. Rahasianya apa, Pak? Rahasia itu kalau kita mulai dari bawah itu badan tidak menjadi dingin. Oh iya. Ya, jadi tidak katisen. Nggih. Ya, itu rasanya di situ makanya. Ya. Terus coba. Tapi kalau teman-teman mulai dari atas dulu akan kadem. Oh gitu. Nggih. Katisen Iya. ya. Itu rasanya di situ. Nggih. Apa yang saya terima, apa yang saya perhatikan itu memang ada rahasia di situ menolong bahwa kita lebih sehat, insya Allah. Kemudian yang tadi semua basah, Ustaz belum menyampaikan tentang rahasia untuk bagaimana bagi seorang wanita yang rambutnya panjang. Oh iya. Kalau juga disampaikan biar teman-teman itu tahu ya, kalau mungkin istri daripada teman-teman itu rambutnya panjang sampai segini misalnya ya. Iya. Nah ini kan ada tata cara untuk digulung ya. Digulung itu kan digulung jadi tidak harus diurai. Ya, tidak diurai. Lalu digebyur lalu tangannya Ya. Dimasukkan ke kulit. Ya. Jadi di apa namanya? Disela-selai. Ya, sudah sah. Ya. Tidak kotos-kotos. Ya. Jadi disela-selai. Ya. Jadi Itu terima kasih. baik. Terima kasih untuk Pak Sutik. Betul bahwa kalau untuk perempuan rambut memang tidak harus diurai, tidak harus digebyur begitu terus dicelup banyu, dioyok-oyok, tidak harus. Tapi cukup dinyet-nyet atau di apa namanya? Disela-selai supaya tembus ke kulit. Nah, wallahu alam bisawab. Cukup nggih?
Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ini tadi masih muqaddimah. Nah, tadi saya di WhatsApp sama Mas Nur, muqaddimah dulu tadi. Oh ya. Jadi ini masih muqaddimah. Insya Allah besok kita akan sampaikan bab yang terkait dengan sesuai dengan urutan di kitab ini, yakni jenis najis dan benda-benda najis. Itu besok akan kita bahas. Jenis benda-benda yang suci. Billahi taufik wal hidayah. Dari saya cukupkan sekian. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bopo Pranoto Hadicoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran daripada Ustadz Mujiman, teman-teman sekalian, dalam acara yang kita paket mulai malam Senin kemarin, malam Senin, dan insya Allah seterusnya acara rutin kita setiap malam Senin, yaitu kajian dari narasumber Ustadz Mujiman, dan kita mengambil yaitu pegangan 4 mazhab, dan insya Allah nanti bisa diselesaikan sampai 6 jilid. 6 jilid itu bukunya sekian ini, 6 jilid. Jadi ada yang tipis seperti ini, ada yang 2 kali lipat itu. Jadi ketebalannya per jilid tidak sama. Pokoknya kira sak bangku ini 6 jilid itu. Jadi semoga nanti kita bisa menyelesaikan, diberi umur panjang oleh Allah, bisa menyelesaikan. Amin ya rabbal alamin.